Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiatni dari SD Negeri 2 Batuwarno, Kecamatan Batuwarno, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menuntun atau among. Menuntun bukan menuntut. Menuntun artinya kita sebagai pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat meraih keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita mengarahkan pendidik untuk bisa mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua adalah pendidik ibarat petani. Artinya, kita sebagai pendidik juga bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak yang ada dari lahir itu agar dapat memperbaiki lakunya. Kita mengarahkan supaya anak tidak salah jalan, kemudian agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak yang sudah ada sejak lahir. Kemudian kodrat anak. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana bakat dan potensi anak itu sudah dibawa sejak lahir, sedari lahir. Kita mendidik sesuai dengan kondisi di mana anak itu tinggal. Dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya menguasai teknologi dan bisa mengikuti perkembangan yang ada pada anak. Kemudian yang keempat, pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan itu tidak berpusat pada guru, tapi harus berpusat pada anak. Jadi, kita sebagai seorang guru tidak harus menuntut anak untuk bisa seperti kita, tapi kita mengikuti anak. Pendidikan itu berpusat pada anak. Kemudian yang kelima, penanaman budi pekerti. Karakter yang baik, pendidikan karakter itu sangat penting. Keselarasan antara cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, dan budi pekerti atau tindakan. Kita lakukan pembiasaan sehari-hari. Pada saat pagi hari, kita membiasakan untuk pelaksanaan sholat duha, kebersihan sekolah, dan membaca surat-surat pendek. Itulah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang pertama, pembelajaran masih didominasi oleh guru, belum berpusat pada siswa. Pembelajaran berfokus pada capaian aspek kognitif saja atau nilai pada KKM. Kemudian, guru belum bisa memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Siswa pasif, kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran, dan gaya belajarnya pun rendah. Kemudian, guru menganggap suasana belajar di kelas itu harus tenang. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yang pertama, pembelajaran tidak berpusat pada guru lagi, tapi berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran dapat menyeimbangkan antara aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian, guru bisa memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran yang menarik dan diminati siswa dan bermakna agar siswa termotivasi dalam mengikuti pelajaran di kelas. Mendidik anak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan karena mereka memiliki keunikan masing-masing yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menerapkan sistem among atau menuntun. Kemudian, penerapan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal, budaya daerah setempat. Kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan dan diminati oleh siswa. Pembelajaran yang menanamkan budi pekerti yang baik. Pembelajaran yang berpihak kepada anak, tidak berpusat pada guru. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, namun juga penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir,
Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.